Usai merekam tradisi berkuda atau Pacowajara di Kota Bima, saya dan Farid kembali membagi tugas liputan. Farid akan ke Kabupaten Sumbawa untuk merekam cerita keragaman hayati di sekitar Teluk Saleh. Dan saya menuju ke Pelabuhan Sape untuk melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo. Penyeberangan dari Pelabuhan Sape ke Labuan Bajo kurang lebih ditempuh selama 7 hingga 8 jam perjalanan laut. Saya lihat di media sosial, Labuan Bajo ini banyak spot foto Instagramable, yang berarti surganya para turis atau traveler. Surga bagi turis yang pakai koper atau backpacker. Juga surga bagi yang mampu beli tiket pesawat atau yang motoran seperti saya. Namun di sisi lain, apa bedanya Labuan Bajo yang tampak di media sosial dengan yang kami rekam di lapangan? Meski saya baru kali pertama ke Labuan Bajo, saya kira nggak akan jauh beda. Ekspedisi Indonesia Baru, gila banget. Dari Kota Bima, saya kembali ke Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Desa Labuan Jambu. Desa ini terletak di Kecamatan Tarano, berbatasan dengan Kabupaten Dompu. Di area pesisir Teluk Saleh, mayoritas warganya adalah nelayan. Tak hanya perahu tradisional, mereka juga melaut menggunakan kapal bagan seperti ini. Kali ini saya akan ikut melaut dan bermalam bersama nelayan bagan sekaligus mencoba keberuntungan. Teluk Saleh merupakan bagian dari Taman Nasional Moyo Satonda, yaitu Taman Nasional ke-55 atau yang paling baru ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini merupakan Taman Nasional kelima yang telah kami kunjungi selama ekspedisi. Setelah Karimun Jawa, Alas Purwo, Bali Barat, dan Rinjani. Daya tarik Taman Nasional ini adalah megafauna hiu paus atau whale shark. Dan menurut nelayan setempat, kawanan hiu paus biasa muncul pada pagi hari. Saya jadi makin penasaran. Semoga esok pagi keberuntungan memihak. Kapal nelayan bagan ini mirip dengan rumah apung. Bedanya mereka bisa dipindahkan menyesuaikan titik untuk menjaring. Jangkar mulai diturunkan.
Saat petang, para nelayan Bagan mulai memasang lampu sorot. Lampu-lampu terang inilah yang akan menarik perhatian ikan untuk berkumpul di sekitar Bagan. Setelah dirasa cukup, nelayan menarik jaring yang telah ditebar. Dan inilah hasilnya. Dalam sekali tarik, Bagan apung ini bisa menjaring beragam jenis ikan. Tampaknya tangkapan ikan malam ini cukup bagus. Tentu sebagai bonus, mereka juga dapat memasak dan menyantap langsung hasil tangkapan. Seperti keberuntungan para nelayan Bagan ini, semoga besok saya juga bisa berjumpa dan merekam hiu paus. Dan tampaknya keberuntungan sedang berpihak. Pagi itu saya melihat ada beberapa kawanan hiu paus yang berkeliaran di sekitar Bagan. Saya melihat dan merekam lebih dekat kawanan hiu paus yang eksotis itu. Masyarakat setempat percaya Bagan yang didatangi oleh kawanan hiu paus akan membawa keberuntungan. Di sisi lain, hiu paus juga kadang dianggap merugikan bagi nelayan. Kawanan ini kerap merobek jaring dan memakan ikan-ikan kecil hasil tangkapan nelayan. Hiu paus memiliki nama latin Ringcodon typus. Rata-rata ikan ini berbobot sekitar 5-12 ton dan dapat mencapai ukuran panjang dari 15 hingga 20 meter. Ada kalanya hiu paus ini bermigrasi, namun selalu kembali ke Teluk Saleh. Itu karena hiu paus terbiasa hidup di perairan hangat yang cukup menyediakan pasokan plankton dan ikan-ikan kecil seperti di Teluk Saleh ini. Sesekali saya berenang mendekat mengikuti arah gerak mereka. Mereka tampak bersahabat. Inilah rangkaian penutup keberuntungan saya di Taman Nasional Moyo Satonda. Setelah puas snorkeling di Teluk Saleh, saya akan menyeberang ke Labuan Bajo untuk menyusul Yusuf dan yang lain. Ini hari pertama saya di Labuan Bajo. Sembari menanti Farid, Ben, dan Dandi menyusul, saya berniat wisata sambil cuci mata. Ada hal unik yang saya amati di Labuan Bajo. Hampir tiap sudut rumah di Labuan Bajo memasang water tank atau tandon air. Bahkan dari riset sebuah media, kota ini dijuluki sebagai kota 1000 jerigen. Bukan tanpa alasan. Sebab, warga di tengah kota Labuan Bajo ini harus berebut sumber air dengan resort-resort dan hotel mewah di sekitar. Ancaman krisis dan kelangkaan sumber air itu kini diperparah dengan alih fungsi hutan seluas 400 hektar di kawasan Boosie. Ini adalah bagian dari rencana proyek strategis nasional 10 Bali Baru milik pemerintah, yang nantinya akan menjadi kawasan wisata dengan predikat super premium. Proyek dengan luas 400 hektar yang membabat hutan Boosie ini dinamakan Parapuar. Ini
arti Parapuar? Parapuar dalam bahasa Manggarai berarti pintu hutan. Tapi disindir warga sebagai proyek Pokapuar atau proyek yang membabat hutan. Oke guys, kita sekarang ada di Parapuar Labuan Bajo. Dulu ya, waktu saya zaman kecil saya senang nonton film namanya Wayne's World. Salah satu adegannya itu mereka suka banget ketika melihat pesawat mendarat. Nah, dari Parapuar ini kita bisa lihat pesawat mendarat langsung nanti touchdown di situ. Jadi buat teman-teman semua yang pengen nonton bandara atau mungkin pengen nonton pesawat landing, bisa langsung datang ke Parapuar. Silakan kunjungi Labuan Bajo. Menurut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo atau BOP-LBF milik pemerintah, rencana proyeknya adalah seperti ini. Bagi mereka, mungkin ini kawasan yang cocok dan strategis, namun tidak bagi warga. Proyek Parapuar ini juga sempat ditentang warga desa Gorontalo yang telah lama tinggal di sekitar hutan Bowosie. Hutan adalah ekosistem penting bagi ruang hidup warga. Membabat hutan berarti turut menghilangkan ruang hidup, sosial, hingga ekonomi warga. Warga desa Gorontalo di sekitar hutan Bowosie sempat melakukan aksi damai. Bahkan aparat sempat dikerahkan untuk menertibkan warga. Apa yang harus ditertibkan jika sebenarnya negara sendiri bahkan jarang mendengar keluhan warga? Bapak, kami juga rakyat dari rakyat dan pemerintah. Apa gunanya negara ini kalau begitu? Jangan hanya cuma berpikir satu pihak. Masyarakat di negara ini juga. Tidak ada negara kalau tidak ada warga kami ini, Bapak. Tangkap yang lain. Tangkap yang lain ini. Tangkap. Tangkap kalau ada orang banyak. Tidak bisa. Tangkap. Tidak bisa. Kita amankan dia supaya jangan mati. Hingga kini, warga dengan tegas tetap menolak rencana pembukaan hutan seluas 400 hektar tersebut. Dan proyek Parapuar masih tetap berjalan. Cerita selengkapnya tentang perlawanan warga desa Gorontalo di sekitar hutan Bowosie juga telah kami filmkan di serial Dragon for Sale. Pada April 2023 silam, salah satu rekan jurnalis kami merekam gambar ini. Hati-hati guys. Dan ini kejadian 2 tahun setelahnya, akhir Januari 2025 lalu. Di Binongko guys. Setidaknya, dalam 3 tahun terakhir, Labuan Bajo telah beberapa kali diterjang banjir. Tak hanya menerjang pemukiman warga, kini banjir juga menggenangi ruas jalan utama di kota Labuan Bajo. Ini adalah sebuah orkestrasi bencana. Dimulai dari konsep tata ruang kawasan wisata yang tak mengindahkan dampak ekologis, hingga menjadi akar dari tragedi atau bencana besar yang melibatkan manusia dan alam. Yang jadi pertanyaan di benak saya adalah, sebenarnya konsep wisata super premium ini dibangun untuk siapa? Ya, kalau aku sih sebenarnya setuju. Labuan Bajo ini disebut sebagai pariwisata yang super premium. Selain wisata yang premium, elok, megah, cantik banget, bencananya tuh juga ikut premium. Di sisi yang lain dari hutan Bowosie, saya juga merekam satu keluarga yang terdampak akibat proyek wisata Parapuar.
Mereka tinggal di wilayah adat Behal, dekat dengan pelabuhan peti kemas Waiklambu. Dan ada beberapa sumber mata air yang diandalkan warga adat Behal. Dulunya, mereka biasa memenuhi kebutuhan air dari sumber mata air sekitar. Karel adalah seorang petani, sedangkan Doni, ia adalah seorang pegiat lingkungan yang telah lama tinggal bersama keluarga Karel. Karel dan Doni lalu menunjukkan kepada saya letak sumber mata air yang secara turun-temurun menghidupi keluarganya. Ini dulu tidak pernah mati airnya. Aliran kali ini. Aliran kali ini. Nah, ini biasa kami timba di atas. Ini tempat kami timba air, tapi sekarang tunggu musim hujan. Baru bisa kita ambil airnya. Nah, untuk sekarang ini karena hujannya belum cukup, airnya belum keluar. Masih mati. Jadi kata bapak saya, dulu tidak pernah mati airnya. Tidak pernah mati. Hanya baru-baru ini katanya pengaruh ada penebangan hutan di mana, bobo siek apa itu. Jadi korban juga di sini mata air. Ini mata air merot namanya. Mata air merot kering. Jadi ada satu lagi di sebelah itu nanti. Mata air nampar. Segini saja model airnya. Tunggu hujan full 1 minggu, baru airnya bisa mengalir. Dan itu kalau dia sudah mengalir lama baru mati lagi. Lama. Tapi dulu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Jadi ini tergantung dia ini pipanya. Jadi harusnya dia selevel ini. Iya. Dia selevel ini penuh di sini. Inilah yang kami alirkan untuk kebutuhan kami, masak, mandi, minum begitu. Tapi keadaan sekarang ya seperti ini. Ya mau tidak mau alam sudah tidak bermurah lagi untuk kehidupan kami di sini. Atau mungkin malah bukan alamnya, Bang, manusia ya mungkin. Iya, karena kita merusak alam, kemudian alam jadinya tidak bermurah hati lagi kepada kita. Jadi ini karena ulah kita manusia. Pemerintah katanya punya yang namanya pariwisata premium yang mencakup wilayah ini, tapi orang-orang di sini tidak paham dan bahkan tidak merasakan itu. Apa itu wisata premium? Apanya bagi mereka di sini? Semua serba terjepit. Garap lahan sudah tidak memungkinkan karena alam sudah tidak mendukung, air tidak ada lagi, kehidupan dijepit begitu. Jadi ya ini hanya bertahan entah sampai kapan tidak tahu. Kali ini usaha kami belum berhasil. Kami lalu menuju ke sumber mata air yang ketiga. Di bawah ini. Itu masih ada airnya. Mohon maaf, ini airnya belum bisa diambil. Ya, belum bisa dipakai lah. Solusinya di wilayah sini nanti mengandalkan air kiriman. Ya, dari tangki. Untuk sekarang kita ini pesan air tangki beli. Ya, beli. Dengan ini, ya dengan segala macam cara sudah. Cari uang dulu, baru beli air. Tidak jadi ambil air. Mati mata airnya. Saat semua sumber mata air di sini tak lagi bisa diandalkan, mereka akan kembali dipaksa mengikuti sistem pasar. Di mana ada kebutuhan atau permintaan, disitulah ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang dibebankan pada warga selalu tak murah. Yang dulunya mereka ambil gratis, kini harus berbayar. Bahkan kadang berebut jatah. Pola inilah yang secara otomatis terbentuk saat satu rantai ekosistem alam terputus.
Karel dan Doni pulang dengan jerigen kosong. Mana apa ya situ kucing? Temanga. Temang mama. Tema baik. Masih temak. Tema mese usang. Tema fas usang. Aman kali ini macam 40. 40.000 sekali beli. Hanya untuk minum saja. Seperti kata Karel tadi, solusinya adalah mereka harus membeli air dan mendatangkan truk tangki dari kota Labuan Bajo. Tapi biasanya kalau musim kering tidak ada hujan sama sekali, 3 kali sebulan kita pesan tangki besar begini. Satu kali datang 150.000. Jika dikalikan, dalam sebulan mereka harus menyisihkan uang 300 hingga 450 ribu rupiah hanya untuk membeli air. Ini adalah sebuah ironi. Saat warga tengah mengalami krisis air di musim kemarau, di musim penghujan tiba, justru mereka juga yang paling terdampak banjir. Tragedi ini yang harusnya dikaji ulang oleh pemerintah. Dan sialnya, inilah yang terjadi jika konsep pembangunan kawasan wisata hanya ditujukan untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi dan investasi, hingga membabat hutan yang harusnya sebagai sumber cadangan air juga sistem penyangga saat musim hujan tiba. Hal yang bertolak belakang dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dan akhirnya, warga lokal lah yang justru menjadi korban. Dipaksa untuk bertahan hingga menjadi penonton di tanah moyangnya sendiri. Setelah melihat dan merekam serangkaian tragedi yang terjadi di Labuan Bajo, saya tiba-tiba jadi teringat tulisan dari Tan Malaka, yang kira-kira bunyinya kayak gini. Ketahuilah, seorang tuan rumah yang baik tidak akan pernah berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Lanjut. Di episode selanjutnya, Ben dan Dandi akan bercerita tentang krisis air yang terjadi di Desa Sanolo, Kabupaten Bima. Tapi hujan nggak terlalu hujan. Nggak sudah keratas gitu kan. Mereka juga akan menyusul ke Labuan Bajo dan merekam sisi lain dari proyek strategis nasional 10 Bali Baru.